Jenis-jenis masyarakat informasi. Masyarakat agraris adalah masyarakat yang sumber daya utamanya berasal dari pertanian, baik skala kecil maupun besar. Mereka mengandalkan tanah dan alam sebagai sumber kehidupan utama. Masyarakat industri adalah masyarakat yang mengandalkan sumber daya industri, seperti pabrik dan teknologi, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masyarakat informasi adalah jenis masyarakat yang sumber daya utamanya adalah informasi. Ini berarti bahwa produksi, distribusi, dan pemanfaatan informasi menjadi faktor utama dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perbedaan antara masyarakat informasi dan masyarakat lainnya terkait cara mendapatkan informasi. Masyarakat agraris masih mengandalkan media konvensional untuk mendapatkan informasi layaknya koran, radio, surat, televisi, dan telepon umum. Pada masyarakat industri memperoleh informasi melalui media teknologi layaknya komputer dan telepon genggam. Karena pada masa itu teknologi telah dimulai, namun beberapa masyarakat juga masih mengandalkan media konvensional. Masyarakat informasi memperoleh informasi dengan lebih cepat dan update. Hal ini dipengaruhi oleh teknologi yang telah berkembang pesat, serta munculnya internet yang semakin mempercepat persebaran informasi. Ciri-ciri masyarakat informasi. Yang pertama adalah akses luas ke informasi. Yang dimaksud dengan akses luas ke informasi adalah masyarakat informasi dapat mengakses informasi dengan sangat mudah dengan berbagai media, karena seiring dengan perkembangan teknologi, adanya ponsel pintar dan juga media sosial. Lalu yang selanjutnya ada perubahan cepat dalam pengetahuan. Pengetahuan dan informasi berkembang dengan cepat dalam masyarakat informasi, sehingga individu diharapkan untuk terus belajar dan juga mau untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Lalu informasi di sini adalah segala sesuatu informasi sekarang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh elemen masyarakat. Hal ini berkesinambungan dengan akses luas ke informasi pada poin pertama tadi. Lalu selanjutnya ada perubahan dalam komunikasi dan interaksi sosial. Tentu saja karena adanya akses luas informasi, perubahan cepat dalam pengetahuan, dan keterbukaan informasi, masyarakat informasi lebih suka berkomunikasi melalui online daripada bertemu secara langsung. Nah, hal ini tentu saja memberikan perubahan di mana yang sebelumnya berkomunikasi secara langsung dan berinteraksi juga secara langsung menjadi berubah dengan berkomunikasi secara online dan juga interaksi secara online. Lalu yang selanjutnya adanya penekanan pada pendidikan dan literasi digital. Tidak menutup kemungkinan juga sekarang banyak sekali penekanan terkait literasi, tidak hanya literasi secara fisik tetapi juga literasi secara digital. Lalu yang terakhir ada peningkatan kolaborasi dan keterlibatan. Media digital memungkinkan kolaborasi dan keterlibatan yang lebih besar dalam berbagai bidang, seperti proyek kreatif, aktivisme sosial, dan pengembangan pengetahuan. Beberapa faktor yang mendorong terbentuknya masyarakat informasi. Yang pertama ada kemajuan dalam pendidikan. Dengan kemampuan baca tulis dan pembelajaran, masyarakat bisa menguasai pengetahuan. Kemudian perubahan karakteristik pola kerja. Orang yang selalu mencari informasi dan pengetahuan tentunya bisa bekerja dengan lebih cepat, efektif, dan efisien. Lalu ada perubahan dalam cara menyebarkan pengetahuan, dimulai dari yang konvensional hingga menggunakan alat-alat canggih seperti saat ini, seperti teknologi AI dan teknologi lainnya yang sudah berkembang pesat. Lalu ada perubahan dalam cara mencari pengetahuan. Semakin majunya pendidikan, maka semakin besar rasa ingin tahu yang tertanam pada diri seorang individu saat ini, hingga mereka berupaya untuk mendapatkan informasi dengan lebih spesifik. Pentingnya keberadaan masyarakat informasi. Yang pertama, membentuk pandangan tentang bagaimana keadaan dunia sehingga berpengaruh pada pengambilan keputusan, yaitu gambaran kondisi dunia saat ini akan mempengaruhi setiap perusahaan, individu, maupun negara dalam mengambil suatu tindakan. Yang kedua, berperan pada keberlangsungan kesejahteraan hidup.
yaitu isu-isu terkini yang diikuti oleh masyarakat melalui persebaran informasi yang cepat dapat membantu mereka dalam menyusun strategi atau perencanaan dalam tindakan di masa mendatang. Yang ketiga, menghilangkan gap sosial antar individu mengenai persebaran informasi, yaitu menghilangkan antara masyarakat yang kurang terjangkau oleh informasi maupun teknologi bisa mendapatkan informasi yang bersumber dari masyarakat sekitar yang memahami teknologi. Kemudian yang terakhir, sebagai pengontrol para penguasa untuk menjaga stabilitas negara yang melibatkan langsung suara atau keputusan dari pertimbangan yang sedang dialami oleh masyarakat sekarang. Keterkaitan antara masyarakat informasi dan arsip. Tanpa disadari, kegiatan menyimpan catatan atau menyimpan struk belanja merupakan bentuk interaksi masyarakat dengan arsip dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dalam kehidupan masyarakat informasi. Dalam masyarakat informasi, arsip yang berkembang tidak hanya dalam bentuk arsip kertas atau konvensional, melainkan juga telah berkembang menjadi arsip elektronik ataupun digital. Baik jenis arsip konvensional maupun arsip elektronik atau digital masih dibutuhkan pada era masyarakat informasi karena memiliki kegunaan sebagai identitas, kebuktian, dan memori. Pertama, kegunaan arsip sebagai identitas. Identitas merupakan sesuatu yang melekat pada diri setiap individu. Arsip sebagai identitas dapat kita lihat dari adanya kartu tanda penduduk, akte kelahiran, akte kematian, dan sebagainya. Yang kedua adalah arsip sebagai kebuktian. Pada bidang hukum, arsip dapat dipakai sebagai bukti suatu peristiwa atau kepemilikan ketika kita menghadapi sebuah proses hukum. Ketiga, arsip sebagai memori. Arsip dapat digunakan sebagai memori karena di dalam arsip terkandung informasi yang dapat digunakan untuk mengingat kejadian atau peristiwa di masa lalu.